Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi saya kadang tersenyum, tertawa terbahak-bahak. Katanya buzzer RP atau katanya buzzer celeng. Sangat kasar sekali itu bahasa, bro. Waduh, tapi biarlah. Kita jangan masukkan ke hati, santai saja, bro. Buzzer RP, buzzer Republik itu, bro, jumlahnya itu bukan ribuan, jutaan. 80 juta buzzer Republik. Jadi sangat mustahil yang namanya Jokowi membayar 80 juta buzzer, mustahil. Kita ini jadi buzzer Republik atau buzzer NKRI ini ya dengan niat yang tulus, tanpa pulus. Kita bekerja dengan sebar fakta, bukan hoax. Bahkan konsep kita itu sebetulnya bertahan. Ketika kita diserang, ya kita serang balik. Jadi kalau Demokrat nggak mau diserang, ya jangan nyerang dong. Jangan baperan. Masa kita diserang, kita diem, ya benyok, bro. Oleh karena itu ketika buzzer Demokrat menyerang Jokowi, ya wajar kalau kita serang balik. Ini kan politik, permainan. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau dipukul, jangan mukul. Kalau nggak mau diserang, jangan nyerang. Kan selama ini SBY yang menyerang Jokowi, elit Demokrat yang menyerang Jokowi, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kalau diserang balik oleh buzzer-buzzer Republik, buzzer-buzzer NKRI, ya wajar. Itu artinya lo jual, gue borong. Jadi mustahil buzzer RP ini dibayar oleh Jokowi. Jumlahnya jutaan. HTI aja hancur lebur, FPI aja hancur lebur, Rizik Syihab dan kawan-kawan aja hancur lebur. Ya kalau Demokrat mau hancur lebur ya silakan. Bukan karena dihancurkan oleh buzzer RP, tapi karena kesalahan dari buzzer-buzzer Demokrat sendiri, elit-elit Demokrat sendiri, bahkan SBY yang nyerang Jokowi. Kalau kalian nggak nyerang, mana mungkin kami serang. Kita ini strateginya bertahan, bro. Kenapa? Loh, presiden kita sedang berkuasa dalam posisi yang menang. Buat apa pemerintah sewa buzzer atau kekuasaan dalam genggaman? Yang jelas-jelas sewa buzzer itu FPI, HTI, PKS, Demokrat. Buzzernya banyak. Bahkan dibuktikan oleh Ustadz Haikal. Berapa handphone itu? 20 handphone. Orangnya satu, akunnya 20. Buzzer-buzzer Demokrat seperti itu. Ratusan itu. Bahkan buzzer-buzzer PKS sampai 500.000. Kali 20 akun berapa itu? Sayangnya jumlah buzzer RP ini, buzzer yang tulus tanpa pulus ini, yang menebarkan fakta, jejak digital, tidak menebarkan hoax ini jauh lebih banyak jutaan, bro. Makanya kalah. Kalah seberapa hebat kalian buzzer-buzzer PKS, buzzer-buzzer HTI, buzzer-buzzer FPI, buzzer-buzzer Demokrat, kalah. Kalianlah yang pakai pulus, kita nggak pakai pulus, kita tulus, kita ikhlas. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi keadilan. Makanya konsep kita ini sudah teruji di Pilpres 2019. Kita menang. Yang benar pasti menang. Yang jahat pasti kalah. Kalian sudah dikalahkan di 2019, bro. Harusnya kalian tahu. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Katanya buzzer-buzzer RP ini menyerang Anissa Pohan dengan sadis lah, gitulah. Pertanyaannya, siapa yang nyerang duluan? Ya Anissa Pohan, SBY, Agus Yudhoyono, Ibas, Andi Arief, nyerang duluan ke Jokowi. Orang yang nyerang duluan, apalagi serangannya frontal, secara teori biasanya lupa pertahanan. Ketika diserang balik, kocar kacir. Seperti itulah kondisi buzzer-buzzer Demokrat. Kocar kacir, akhirnya baperan. Dan hal yang paling gila menyebut kami ini buzzer celeng. Wah, celeng itu babi, bro. Berarti sudah jelas kelihatan Demokrat ini sedang resah, gelisah, menunggu kehancuran. Ya bukan karena kita yang hancur, bukan. Mereka sendiri yang akan hancur karena terbongkar jejak digitalnya. Sekarang zaman teknologi, jejak digital nggak bisa dihapuskan. Ya tinggal kita ungkap saja kebusukan Demokrat selama ini dari zaman Ahok sampai sekarang seperti apa. Kehebatan SBY, kehebatan Jokowi, ya tinggal dibandingkan saja siapa yang lebih hebat.
Saya kira rakyat sudah cerdas. Saya kira rakyat sudah pintar. Bisa melihat mana pahlawan, mana bukan pahlawan, mana penjahat. Yang memang qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka akan terus menebarkan kerusakan dan permusuhan, bikin ribut, bikin gaduh. Dikit-dikit kritik, dikit-dikit kritik, dikit-dikit nasihat. Padahal mereka itu bukan mengkritik, bro, menghina. Kalau kritikan is okay. Ya kalau tidak diterima jangan marah, jangan ngamuk. Diterima syukur, nggak diterima ya masa bodoh. Harusnya gitu kan kalau kritikan. Logikanya kita kalau kerja, lagi serius-serius kerja, ada yang bawel, dikit-dikit salah, dikit-dikit kritik, ingin nimpuk beneran. Ini orang nggak ada kerjaan kritik terus. Orang lagi konsentrasi dalam pekerjaan, bikin kacau terus, bikin ribut terus. Seperti itulah kelakuan Demokrat. Ketika Jokowi fokus bekerja, kerja, harus saja bikin ribet dan bikin ribut. Jadi sekarang kita bisa menilai lah, bisa memberikan sebuah kesimpulan. Sebetulnya kedok Demokrat ini seperti apa? Dalamannya seperti apa? Ya sudah tercatat dalam Al-Quran sebagai kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kepada orang yang memang suka menebarkan kerusakan, menebarkan kejahatan, dan suka permusuhan, bikin ribet, tebar gibah, fitnah, hizbis, tebar kebencian, tebar kebohongan, tebar ketololan. Ya kita lihat, biar waktu yang berbicara, siapa yang akan hancur lebur dan siapa yang akan menang. Karena kita sudah teruji selalu menang. Yang hancur lebur itu ya di kelompok mereka itu. Karena Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Allah itu suka ke dalam kebersihan. Bersih hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatannya. Allah suka kebersihan, bersih hatinya, pemikirannya, lisannya, perbuatan. Dan Allah benci terhadap kekotoran, terhadap kejahatan, terhadap dusta politik, terhadap orang-orang yang selalu memanfaatkan dalil agama hanya untuk kepentingan politik. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Lihatlah Rizik Syihab dan kawan-kawan. Lihatlah HTI hancur lebur. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun wa lahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Ditampakkan kejahatan mereka di hadapan rakyat Indonesia, lalu Allah hancurkan sebagai azab yang pedih karena mereka berdusta, menjual ayat-ayat Allah demi keuntungan yang sedikit. Sekarang Anissa Pohan berani benar melempar ayat tanpa dia pahami isinya, menjadikan ayat Al-Quran sebagai peluru untuk menakut-nakuti orang-orang yang mengkritik dia. Seharusnya kalau saran saya, kalau tidak mau dibully, tinggal diblokir, bro. Orang-orang yang menjahati, tahulah, yang ngebully Anissa Pohan, blokir saja. Nggak usah dipublik, ya di privasi. Nggak akan ada orang yang ngebully. Ya karena niatnya memang bikin ribut, akhirnya dipublik, ya ribut. Pendukung Jokowi pasti marah-marah ketika Jokowi dihina. Ya sudah, pasti serangan balik lagi. Makanya, bro, Anissa Pohan, nggak usah bawa-bawa agama kalau nggak paham. Karena Allah marah. Jangankan Anissa Pohan, Ustadz Somad pun pernah berbuat hal yang sama. Kenapa? Allah marah ketika ayat suci dikotori, dijadikan alat kebohongan, menakut-nakuti. Habib Rizik pun pernah dimarahi Allah. Kenapa? Karena mempermainkan ayat-ayat Allah, memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ingat, kitab suci ini ayat suci berisi firman-firman Allah. Ada yang jaga. Jadi jangan pernah main-main dengan ayat-ayat Allah meskipun Allah tidak kelihatan. Jadi ini mohon maaf kepada Partai Demokrat dan buzzer-buzzernya. Kalau Anissa Pohan diserang, tinggal blokir, bro. Privasi aja. Ya cuman karena mungkin niatnya memang ada udang di balik ketek. Menjadikan Anissa Pohan ini sebagai umpan agar diserbu oleh para buzzer-buzzer Republik ini, buzzer-buzzer NKRI ini. Lalu nanti pura-pura baperan, pura-pura terzolimi dengan harapan simpati dari rakyat. Mustahil, bro. Strategi SBY menjadi presiden karena dizolimi oleh Megawati sudah terbaca. Suatu pertandingan kalau permainannya sudah terbaca, akan menang, bro. Jadi strategi
purbakala nggak usah dipakai lah. Menjadikan Anissa Pohan sebagai umpan agar dibully oleh buzzer Republik. Ya salah sendiri kenapa menyerang Jokowi. Ya salah sendiri kalau Demokrat sekarang diberikan tagar hancurkan Demokrat. Ya wajar karena Demokrat mau menghancurkan Jokowi. Jadi salah sendiri bro. Kalau dalam rumus fisika itu ada aksi, ada reaksi. Anak Demokrat ini dengan SBY-nya, dengan Ibasnya, dengan Agus Yudhoyono-nya, dengan buzzer-buzzernya terus beraksi menyerang Jokowi. Ya wajar bro. Kalau buzzer Republik ini menyerbu pertahanan Demokrat dan buzzer-buzzer Demokrat dengan sangat masif. Dalam artian lo jual gue borong. Ya namanya politik bro. Kalau enggak mau diserang ya jangan nyerang. Kalau enggak mau dibully ya jangan masuk politik. Karena politik itu kejam, lebih kejam daripada ibu tiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.